Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad akada rasuluna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan. Kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan lahir dan batin, sehingga pada kesempatan yang mulia di siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah fardukan. Bersama mari kita berdoa, mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal kebajikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah kita sampaikan ke atas Nabi junjungan alam, teladan seluruh sekalian alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memiliki kesempurnaan akhlak, memiliki keparipurnaan adab, sehingga bukan saja ketika beliau masih hidup, selepas ketiadaannya pun keteladanan, kemuliaan dan ajaran-ajaran kebaikannya senantiasa menjadi rujukan, bukan hanya bagi para pemeluknya orang yang beriman, tetapi bagi para peneliti yang memiliki sifat kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin, di awal khutbah kali ini Khatib tidak lupa untuk mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga iman, memupuk ketakwaan, sehingga ia senantiasa sejahtera sentausa di dalam sanubari kita yang paling dalam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, terdapat 3 perkara yang dapat membinasakan seseorang. Rasulullah menyebut dengan sabdanya thalathu muhlikat, 3 perkara yang dapat membinasakan seseorang. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah syuhun muta', sifat kekikiran yang begitu rupa. Yang kedua adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi, kagum terhadap diri sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada satupun orang yang tidak mencintai kehidupan dunia. Hampir tidak ada orang yang tidak menyukai harta benda. Kecintaan yang mendalam terhadap harta benda bukan hanya sekedar menjadikan manusia kehilangan arah dalam kehidupan, tetapi dapat membuat ia terhempas
celaka, dan kemudian tumbang di dalam kehidupan ini. Rasulullah menyebut sebagai muhlikat. Salah satu di antara perkaranya adalah syuhun muta', kekikiran yang begitu kuat terhadap harta benda. Memanglah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap manusia mencintai harta benda dengan kecintaan yang begitu mendalam. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mencintai harta benda dengan kecintaan yang begitu rupa yang sangat mendalam. Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara cara yang dapat membuat kita menginsafi tentang kedudukan dan peran harta kita adalah mengingat, membaca, serta menghayati apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Banyaknya harta benda, banyaknya uang, banyaknya fasilitas keduniaan membuat kalian menjadi lupa, membuat kalian menjadi lalai, membuat kalian menjadi terlupa dengan hakikat kehidupan yang sebenar. Jangan sampai di puncak-puncak kelalaian kita lantaran harta benda yang kita miliki, tersadar-sadar ketika kita menuju ke alam barzah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kalian mengunjungi kuburan-kuburan. Kelalaian ke atas harta benda seringkali membuat seseorang melupakan tanggung jawabnya sebagai khalifah di atas muka bumi. Kecintaannya seseorang terhadap harta benda seringkali melupakan jati dirinya di dalam mengemban amanah risalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, alangkah disayangnya kesadaran atas jati diri dan tanggung jawab itu semuanya tersadar ketika ia terbujur menjadi mayit dan kemudian dimasukkan ke dalam alam barzah di dalam kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sebuah ungkapan di dalam syair Arab pernah menyampaikan maluka lil ghairi in suntahu fama anfaqtahu fahuwa laka. Harta bendamu, harta kekayaanmu, apabila engkau simpan, maka sesungguhnya semuanya itu akan menjadi orang lain. Wa ma anfaqtahu, akan tetapi apa yang engkau infakkan, apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau belanjakan di dalam jalan-jalan kebaikan, fahuwa laka, maka sesungguhnya itulah yang punyamu. Maka wajar jika seandainya seseorang telah menghabiskan seluruh umurnya, energi, potensi kesadarannya untuk menghimpun harta benda, disebut sebagai kebinasaan. Tatkala di puncak-puncak kesuksesannya menggapai seluruh harta benda, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan papa, tidak membawa amal kebajikan, karena harta kekayaan yang telah ia kumpulkan telah menjadi orang lain, telah menjadi ahli warisnya, telah menjadi orang-orang yang ia tinggalkan. Sungguh ini tepat yang disebut oleh Rasulullah. Satu di antara perkara yang membuat seseorang itu menjadi celaka dan binasa adalah pikir yang begitu dalam terhadap harta benda. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hakikat dan kualitas manusia adalah menghadirkan hawa nafsu. Hawa nafsu di dalamnya ada nilai-nilai kesyaitanan. Sementara pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberi potensi akal, memberi potensi spiritual, memberi potensi hati yang di dalamnya terkandung nilai-nilai malaikat. Perseteruan antara kedua nilai ini yang akan menghasilkan perbuatan manusia. Oleh karena itu,
Siapa yang melepaskan hawa nafsunya dan kemudian memenangkan nilai-nilai kemalaikatan, maka ia akan menjelma menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Sementara pada saat yang sama, ketika nilai-nilai kemalaikatan terkalahkan dengan nilai-nilai kesyetanan, maka yang terjadi adalah mempertaruhkan hawa nafsu. Disinilah kemudian kita memahami kenapa orang yang mempertaruhkan hawa nafsu akan menjadi manusia yang celaka. Ma'asyiral muslimin, di dalam surah Ar-Rahman Allah mengatakan Allah akan menyiapkan mereka-mereka kenikmatan yang begitu dalam di surga nanti, dan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan kedudukan Allah, barang siapa yang kekuasaan langit dan bumi membuat ia tergetar, hatinya menjadi lentur lantaran melihat keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu mengalahkan hawa nafsuna, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan, barang siapa yang takut dengan kedudukan Tuhan dan mampu mengalahkan hawa nafsunya, maka baginya adalah 2 surga. Ma'asyiral muslimin, para ulama tafsir mengartikan 2 surga yang pertama adalah tentu adalah surga akhirat. Namun jauh sebelum seseorang merasakan kenikmatan surga akhirat, ia pun dapat menikmati kehidupan di dunia ini penuh dengan kenyamanan, keridhaan, sebagaimana ia merasakan kenikmatan surga di akhirat kelak. Sehingga orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya adalah orang-orang yang dapat merasakan kemanisan surga di dunia sebelum betul-betul ia merasakan kenikmatan surga di akhirat kelak. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ijabul mar'i bi nafsihi. Yang membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang merasa dirinya paling hebat, orang yang salut dengan dirinya sendiri, orang yang sombong lantaran kemampuan diri. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka-mereka yang memiliki kesempatan untuk belajar, memahami beragam disiplin keilmuan. Allah mengatakan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sesungguhnya di atas para cendekiawan, sesungguhnya di atas para ilmuwan ada zat yang maha alim. Di atas orang pandai ada orang pandai, di atas orang pinter ada orang pinter, dan di atas seluruh kepandaian itu ada zat yang maha alim, mahat yang maha pandai, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Dalam konteks kehidupan, ma'asyiral muslimin, orang yang kaya tentu ada yang kaya di atasnya, ada jutawan di atasnya, ada miliarder. Di atas miliarder ada orang yang memiliki aset triliunan. Dan ketahuilah, di atas semuanya itu ada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Kita saksikan di dalam sejarah, Qarun di puncak kemampuannya menghimpun harta. Qarun di puncak kemampuannya menghimpun harta yang ia miliki, justru ia tertimbun bersama dengan harta-harta yang dimiliki. Pun pada saat yang sama, Fir'aun di puncak kekuasaannya, justru Allah Subhanahu wa taala tumbangkan ia dengan anak angkatnya, orang yang membuat ia tersungkur bukanlah orang hebat, bukanlah diraja yang menjadi rivalnya selama ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan anak yang bernama Musa untuk kemudian hidup, dirawat dan dibesarkan di dalam istana. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya yang membuat Fir'aun tersungkur bukanlah raja diraja, tetapi adalah anak angkatnya yang selama ini dibela dan dibesarkannya.
Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut bisa kita wujudkan ketika kita memiliki hati yang ikhlas. Ketiga hal tersebut bisa kita lawan. Ketiga hal tersebut bisa kita hapus di dalam diri kita ketika kita memiliki jiwa yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan orang yang ikhlas, bahkan jin sekalipun Allah menyatakan tidak mampu untuk membela, tidak mampu untuk menggoda orang-orang yang ikhlas. Kita tentu tidak lupa apa yang diikrarkan oleh jin, oleh iblis ketika ia disumpah, ketika ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala sesaat selepas menggoda Adam. Maka ia mengatakan, la'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan mengganggu dan menjatuhkan, membinasakan anak keturunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak mampu aku goda, kata iblis, yang tidak mampu aku tumbangkan, kata iblis, adalah hamba-hambamu yang ikhlas, ma'asyiral muslimin. Sebagai penutup, keikhlasan inilah yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Kisah tentang seorang imam yang ada di Masjid Quba. Ia tidak pernah tidak membaca surah Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat yang ia lakukan. Sehinggalah sahabat-sahabat penduduk Masjid Quba berjumpa dengannya dan berjumpa dengan sang imam seraya protes. Wahai Tuan Imam, kenapa engkau senantiasa membaca surah Ikhlas? Seolah-olah salat yang kita tunaikan tidak sah apabila engkau tidak membaca surah Ikhlas. Ma'asyiral muslimin, sang imam menjawab, kalau seandainya engkau ingin saya mengimami dengan cara saya, maka saya akan mengimami terus di masjid ini. Jika seandainya engkau keberatan dengan cara mengimam yang setiap kali rakaat saya membaca surah Al-Ikhlas, maka kami persilahkan kiranya ada imam lain yang dapat mengimami di Masjid Quba ini. Ma'asyiral muslimin, peristiwa ini terjadi sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba, dan penduduk Quba pun kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan dari penduduk Quba, maka Rasulullah pun kemudian bertanya kepada sang imam, wahai fulan, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Kenapa engkau enggan untuk mengikuti saran yang dikemukakan oleh para jamaah di Masjid Quba? Sekiranya membaca surah Ikhlas sekali-sekali saja, jangan membaca di setiap rakaatnya. Mendengar pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, imam Masjid Quba tersebut kemudian menjawab, ya Rasulullah, ana uhibbuha. Wahai baginda Rasul, saya mencintai surah Al-Ikhlas. Yang membuat saya membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat yang saya lakukan di dalam mengimami salat di Masjid Quba tidak ada lain alasan kecuali karena aku mencintai surah Al-Ikhlas. Ma'asyiral muslimin, mendengar jawaban daripada sang imam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas ini membuatmu akan dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, surah Al-Ikhlas adalah satu-satunya surah yang di dalamnya tidak tersebut kata ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak tersebut perkataan Al-Ikhlas di dalamnya. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan bahwa sesungguhnya orang ikhlas adalah orang yang tidak pernah menyebut-nyebut perbuatan yang ia lakukan. Persis seperti kata ikhlas yang tidak tersebut di dalam surah ini. Surah Al-Ikhlas dari awal hingga akhirnya adalah berbicara tentang Allah. Tidak ada tema apapun di dalam surah Al-Ikhlas ini kecuali tema tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang maha ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad.
Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapapun dan tiada apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Ikhlas ini mulai dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan terakhir tidak ada tema lain kecuali tentang Allah. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan kepada kita, orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan adalah mereka yang menjalani kehidupan tidak ada apapun tema kecuali Allah, tidak memiliki kepentingan kecuali Allah. Sebelum melakukan pekerjaan, yang diingat adalah Allah. Selama menjalankan aktivitas amalan kebaikan, yang di dalam hatinya hanyalah Allah, dan tidak ada apapun selepas melakukan kegiatan amal kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, cara yang paling efektif sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah agar kita terhindar dari kehampaan dan kenistaan dalam menjalani kehidupan adalah keikhlasan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bittaqwa fa innahu miftahun najah, fa innahu miftahul jannah, wa huwal qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala, bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati kursihi mukhbiran wa amiran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Warḍallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma afina wa'fu anna warḍu anna wa akrimna waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sahhi absadana, Allahumma sallim abdanana wa zakki arwahana bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna wa auladana fi hifdzi kitabik wa ittiba'i sunnati rasulik. Allahumma waffiqna fi tarbiyati auladina. Allahumma ij'alhum wa iyyana minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.